Dan saya akan mempresentasikan siklus obat dan dampak terhadap lingkungan serta implementasi green pharmacy. Pentingnya farmasi hijau. Definisi dari farmasi hijau yaitu ada adaptif prinsip kimia hijau ke farmasi, desain produk dan proses meningkatkan zat berbahaya meliputi seluruh siklus hidup obat. Latar belakang dan urgensinya itu dampak lingkungan bahan kimia, terus pestisida dan zat berbahaya, dampak pada lingkungan kesehatan, urgensi kurang dampak negatif siklus obat. Tujuannya itu mengurangi dan menghilangkan zat berbahaya farmasi. Manfaatnya itu mengurangi dampak lingkungan perubahan iklim, melindungi paskom lingkungan dan akses kesehatan. Fase produksi obat dan dampaknya. Sumber bahan baku farmasi, ketergantungan global pada bahan baku obat menjadi tantangan besar, berpotensi mengganggu produksi, memenuhi kebijakan perdagangan. Proses sintesis manufaktur, prinsip finansial berkualitas melalui manajemen pabrik, proses produksi yang baik dan terstandar. Penggunaan energi sumber daya produksi obat memerlukan konsumsi energi dan sumber daya yang signifikan, menciptakan tantangan efisiensi serta kelanjutan operasional. Limbah cair farmasi, pengolahan tepat, dampak serius pada lingkungan kesehatan masyarakat. Fase distribusi, penggunaan dan dampaknya. Transportasi dan logistik, sektor farmasi berkontribusi besar pada emisi karbon utama dari transportasi distribusi yang kompleks. Dampak kemasan obat. Kemasan esensial untuk produksi dan farmasi mampu menjadi penyumbang emisi karbon dan dapat sampai menjadi sampah B3. Penggunaan pelepasan obat BPOM mengimbaukan masyarakat untuk tidak membuang sampah obat sembarangan karena residu dapat meningkatkan lingkungan. Residu obat dan air tanah. Obat dan limbah farmasi mencemari air dan tanah, mengganggu ekosistem kesehatan tubuh. 90% reduksi di pabrik di air limbah. Itu datanya dari tahun 2019. Fase pembuangan obat dan konsentrasinya. Praktik pembuangan obat tidak tepat, obat terlalu dibuang tidak tepat dan atau toilet. Limbah farmasi di rumah tangga mencemari lingkungan, dapat pada ekosistem akuatik. Resistensi antimikroba atau AMR terjadi ketika mikroba berevolusi sehingga memiliki mekanisme dan melindunginya dari efek antimikroba, membuat infeksi lebih sulit diobati. Infeksi yang lebih sulit diobati. Penyebab utama mutasi genetik alami mikroba, penggunaan antimikroba jangka panjang, konsekuensinya infeksi sulit ditangani, memerlukan dosis lebih besar, obat lebih toksik atau lebih mahal. Munculnya superbug seperti MDR, XDR atau TDR. Prinsip green pharmacy, konsepnya itu adalah pendekatan berkelanjutannya, menekankan pengurangan dampak lingkungan sepanjang siklus hidup obat, memulai dari desain diawali hingga membuang akhir. Desain obat ramah lingkungan fokus pada pengembangan obat yang dampak
lingkungan minimal, termasuk pemilihan bahan baku dan desain kemasan daur ulang. Pelarut dan reagen lebih aman mengganti bahan kimia berbahaya dengan relatif yang lebih aman untuk mengurangi toksisitas dan risiko lingkungan. Efisiensi proses limbah, optimasi proses produksi, minimalisirkan pembentukan limbah, dan efisien untuk sumber daya. Lalu juga ada teknologi analisis hijau. Penerapan metode analisis yang dari penggunaan pelarut berbahaya, energi, dan jumlah sampel. Strategi implementasi green pharmacy. Inovasi pengembangan obat berkelanjutan atau bisa disebut DRD untuk suatu obat. Iya. Dan lagi presentasi. Manajemen rantai pasokan hijau adalah bertanggung jawab lingkungan pemilihan pasokan. Jadi evaluasi lingkungan produk sangat rendah. Pemeran pemerintahan dan regulasi, kebijakan dan inisiatif praktik hijau, standar kinerja lingkungan industri, strategi nasional kesehatan hijau, kemitraan pemerintahan swasta, studi kasus dan contoh inisiatif. Penerapan farmasi green pharmacy mengintegrasikan pendekatan berkelanjutan di seluruh siklus hidup obat dan produksi hingga meningkatkan jejak lingkungan. Program mengambil kembali obat, inisiatif pengumpulan obat kadaluarsa secara aman, mencegah pembuangan sembarang dari pencernaan lingkungan. Inovasi pengolahan limbah, pengembangan solusi seperti teknologi membran dan sistem bioelektrokimia untuk pengelolaan air limbah farmasi. UGM aktif dalam riset. Kolaborasi lintas sektor, kerjasama antar pemerintah, industri farmasi, dan masyarakat untuk mencapai prestasi lebih hijau dan berkelanjutan. Tentang tantangan dan peluang Green Day, hambatannya itu adopsi praktik hijau, limbah farmasi persisten, antibiotik, senyawa aktif sulit terurai, pengelolaan limbah yang belum optimal, kontaminasi peran dan tanah, resistensi bakteri, kontribusi pada perubahan iklim akibat polusi farmasi. Investasi awal yang signifikan untuk teknologi hijau, peningkatan kadar dan kompetensi pangku kepentingan, adopsi praktik hijau, peluang inovasi baru, pengembangan fitofarmaka dan obat berbahan besar tanaman, formulasi produk farmasi ramah lingkungan. Pemanfaatan tanaman herbal lokal lebih maksimal, potensi pasar global untuk obat-obatan alami, mengurangi polusi dan meningkati perubahan iklim, pengembangan reputasi industri yang bertanggung jawab. Dorongan global G20 Indonesia mendukung adopsi regulasi yang menguntungkan praktik green pharmacy. Simpulannya, kesimpulan dan rekomendasi. Pentingnya pendekatan holistik, memahami seluruh siklus obat dan produksi hingga pembuangan adalah krusial untuk mengatasi dampak lingkungan. Langkah konkret untuk masa depan berkelanjutan: implementasi green pharmacy, pengembangan obat ramah lingkungan, dan praktik pembuangan yang bertanggung jawab adalah kunci utama. Ada lagi ajakan bertindak untuk semua pihak,
kolaborasi era saat industri pemerintahan, tenaga medis, dan masyarakat yang sangat penting untuk mencapai perubahan serta berkelanjutan. Eh, Kurang lebihnya seperti itu pertanyaan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.